Kamera pengawas merekam aksi pencopetan yang menyasar warga negara asing di Kuta Bali. Dua pelaku awalnya berpura-pura meminta rokok, kemudian salah satu di antara mereka mengambil dompet dari saku korban. Kasus sebelumnya dilaporkan wisatawan asal Australia bernama Damian Troy yang kehilangan dompet berisi uang tunai senilai sekitar 20 juta rupiah saat berada di depan minimarket di Jalan Benesari. Kedua pelaku akhirnya ditangkap polisi di Jalan Gunung Salak, Denpasar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku kerap menggunakan jaket ojol untuk mengelabui korbannya. Tidak ada sebagai operator dari mitra ataupun mitra ojol, tapi memang dia sehari-hari menggunakan jaket ojol tersebut untuk menyasar targetnya seperti itu. Untuk menyasar target. Ini pelaku memang menyasar warga negara asing. Kebetulan memang yang kedua ini warga negara Indonesia. Petugas menyita barang bukti berupa uang tunai 2,6 juta rupiah, jaket ojek online serta sepeda motor yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari News melaporkan. Diduga alami korsleting arus pendek listrik, sebuah warung kelontong beserta uang tunai 50 juta rupiah di Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran melanda sebuah warung kelontong di Jalan Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa sore. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kencangnya hembusan angin dan banyak barang mudah terbakar. Salah satunya beberapa tabung gas membuat kobaran api dengan cepat membakar bangunan. Bahkan uang tunai senilai 50 juta rupiah yang berada di dalamnya turut terbakar lantaran tidak sempat diselamatkan. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus pendek listrik. Berita duka cita, innalillahi. Kemungkinan diduga dari korsleting listrik. Dan di sini banyak tumpukan gas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. Terpantau saya menemani abang-abangnya untuk memadamkan karena ini dari rumah saya. Warga Rawa Bebek Penjaringan, Jakarta Utara panik saat kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan itu. Mereka pun langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga lain mengevakuasi barang pribadi ke tempat yang lebih aman. 2 orang warga terluka saat membantu memadamkan api. Kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Petugas membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api dengan mengerahkan 22 unit mobil damkar dan 110 personil. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Faluvian News melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di jalur BKM 158 Tol Cisumdawu dari arah Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, pengemudi mobil yang merupakan seorang mahasiswa asal Lembang, Bandung Barat meninggal dunia. Petugas damkar melaju dengan kecepatan tinggi di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Para petugas langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang mahasiswa di jalur BKM 158 Tol Cisumdawu arah Sumedang menuju Bandung. Akibat kejadian, korban tewas di lokasi. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP. Diduga kecelakaan lantaran mobil hilang kendali mengarah ke kiri jalan, lalu menabrak rambu hingga terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Sementara kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia News melaporkan.
Pemirsa, sebuah wahana permainan di Pasar Malam Rakyat roboh di Purworejo, Jawa Tengah. 10 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Jeritan histeris dan teriakan panik terdengar saat wahana ombak banyu di sebuah arena pasar malam tiba-tiba roboh. 10 penumpang wahana tergeletak di tanah. Warga kemudian mengevakuasi seluruh korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa ini terjadi di Desa Keliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga karena tiang utama penyangga wahana itu patah. Saat ini para pengunjung telah mendapatkan perawatan dan semuanya sudah diperbolehkan pulang. Dalam kasus ini polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa saksi untuk memastikan penyebab robohnya wahana itu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo Anyus melaporkan. Seorang pekerja menemukan benda yang diduga bahan peledak saat menggali lubang di halaman kantor Pusat Kimia Farma Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Benda mencurigakan tersebut mengeluarkan percikan api disentuh menggunakan obeng setelah dibiarkan hingga 2 hari. Benda berukuran 40 cm x 40 cm itu terus mengeluarkan kepulan asap. Dari hasil pemeriksaan PLN dipastikan benda tersebut bukanlah rangkaian kabel. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polres Metro Jakarta Pusat langsung menghubungi tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya. Namun polisi belum bisa memastikan apakah benda tersebut merupakan bahan peledak. Dari PLN, juga dari Pertamina, untuk memastikan apakah barang tersebut mengandung listrik atau mengandung bahan lain. Ternyata tidak ada, sehingga pukul 18.30 tadi melaporkan ke Polsek, kemudian dari Polres Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Metro Jaya. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, benda mencurigakan tersebut rencananya akan dievakuasi tim Gegana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Puluhan pelajar di Tulungagung keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sementara itu puluhan siswa di sekolah dasar unggulan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. 1 di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah. Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulungagung. Namun hingga Senin siang belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut mual muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan. Suasana belajar mengajar di SD Muhammadiyah Asidik, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta tiba-tiba terganggu. Sebanyak 60 siswa izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit atau tidak enak badan. Sejumlah siswa mengeluhkan demam, pusing hingga lemas. Belum diketahui penyebab pastinya, namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Kamis lalu. Pada Jumat sebanyak 22 siswa izin tidak masuk sekolah karena sakit. Puncaknya pada hari Senin, total dari 210 siswa kelas 1 sampai 6 terdapat 61 siswa yang tidak masuk sekolah. Sejumlah murid bahkan terpaksa dijemput oleh orang tua meski pembelajaran belum selesai. Ada yang dari kemarin sore, ada yang baru tadi pagi, ada yang dari malam minggu, ada yang Sabtu pagi. Dan itu dari sekarang itu ada 61 anak yang tidak masuk itu, ada sebagian yang takut karena nanti tidak panas.
Dinas Kesehatan Gunung Kidul akan turun tangan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah tengah ada dugaan keracunan ataupun wabah penyakit mengingat siswa yang sakit bersamaan? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kisma Yawibowo News melaporkan. Bapak dan anak tewas tertimpa barongan bambu di Jember saat sedang memberi makan kambing di kandangnya. Kondisi cuaca saat kejadian sedang hujan disertai angin kencang. Angin kencang disertai hujan deras yang melanda kota Jember, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah pohon bambu roboh menimpa kandang kambing. Naasnya, dalam kandang kambing ternyata terdapat 2 orang yakni bapak dan anaknya yang tengah memberi makan kambingnya. Petugas gabungan yang mendapat laporan mengevakuasi kedua korban yang terjepit bambu. Keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa, selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Subandi, Jember. Ditemukan tidak jauh dari bapaknya, posisinya tertimpa oleh robohan pohon bambu. Dan saat ini dalam pemeriksaan dari medis dan tentunya akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Setelah diidentifikasi, 2 korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto News melaporkan. Sebuah bis antar provinsi mengalami kecelakaan lalu lintas di Sampang, Madura, Jawa Timur hingga terpelosok ke dalam kubangan drainase di sisi jalan. Akibatnya puluhan penumpang termasuk seorang bayi panik hingga ia dikeluarkan melalui jendela atau cerobong atap bis. Puluhan penumpang bus antar kota antar provinsi panik termasuk seorang bayi yang terpaksa dievakuasi melalui atap jendela atau cerobong setelah kendaraan miring akibat terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Ban depan dan belakang bus terperangkap ke dalam drainase dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibatnya pintu keluar masuk bus tak bisa digunakan. Penumpang yang panik keluar lewat pintu darurat. Diketahui peristiwa berawal saat bus hendak mendahului kendaraan di depannya, namun pada waktu bersamaan tiba-tiba terdapat mobil box melaju dari arah berlawanan. Guna menghindari terjadi tabrakan, bus banting setir ke kiri hingga terperosok. Beruntung bus yang membawa 34 penumpang dalam kondisi selamat, meski 2 penumpang lainnya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman News melaporkan.